Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode hari ini tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan Senin ya, tanggal 9 Agustus 2021. Jadi hari ini hari Jumat, jamnya sekarang 12.41 waktu Indonesia bagian Barat. Videonya saya bagi menjadi dua ya, bagian satu dan bagian kedua. Ini bagian pertama ya. Untuk yang bagian kedua nanti linknya ada di deskripsi video bawah ini ya. Jadi saya bahas langsung. Untuk bagian pertama ada 8 saham, nanti untuk bagian kedua ada 8 saham juga. Saya bahas pertama adalah BBYB ya. Jadi kalau kita lihat BBYB di sini ya, dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1800. Tapi Pak Suntar, ini kok penutupan di sesi satu break kok dia di bawahnya 1600 ya. Ya seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, yang sudah punya ya pasang aja trading stopnya di 1800 dan 1600. Kemudian yang mau buy on weakness, kalau belum punya, kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 1175. Kenapa tunggu di 1175? Dia adalah Fibonacci extension 127,2% ya. Jadi kurang lebih tunggu di area sekitar 1175. Artinya kalau misalnya dia koreksi sampai di bawah 1175, kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1175 ya. Seperti itu ya. Atau kalau dia masih di bawahnya 1175 ya kita tunggu berikutnya di 920 sementara 975. Itu bagi yang mau buy on weakness ya. Jadi untuk BBYB ya, dia kenaikannya tinggi banget ya. Sepertinya sentimennya terakhir ya ada komentar ya, dia akuisisi ya, sentimennya adalah akuisisi BBYB ya oleh PT Aku Laku ya. Jadi yang membuat harganya naik tinggi banget ya. Jadi sekarang ini lagi hyper banget ya yang namanya online commerce ya, seperti itu ya. Apalagi kalau gabung dengan bank digital ya, katanya sih bisa naiknya tinggi banyak valuasinya ya. Jadi kalau kita trading sih kita fokus saja di pergerakan harganya ya. Kalau dia turun di bawahnya support terdekatnya ya lebih baik jual dulu. Jangan sampai nanti kalau sudah diangkat tinggi terus kita nggak mau jual atau nggak sempat jual ya karena lupa pasang trading stop ya nanti akhirnya nyangkut, bisa susah nanti modalnya habis ya, seperti itu ya. Jadi pasang aja trading stop dan stop loss, garis-garisnya sudah saya berikan. Yang mau buy high sell higher karena hari ini dia koreksinya lumayan ya setelah naik tinggi ya. Kalau mau buy high sell higher, saran saya sih lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1800 buy, gitu ya. Kemudian target price berikutnya di 2100. Kalau dia masih naik lagi ke atas 2100, target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar 2300 ya. Kalau dia bisa naik lagi ya. Jadi apakah buy langsung Pak Sunar? Menurut saya sih jangan buy langsung ya. Pilihannya buy on weakness, tunggu dia koreksi. Kalau turun di bawahnya 1175, tapi belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya turun di bawah 1175 kemudian dia naik langsung beli, enggak ya. Kita tunggu 1-2 hari berikutnya ya. Kalau dia berhasil tutup di atasnya 1175 ya kita berusaha mulai buy-nya nyicil aja, naik ke atas 1350 tambah lagi, naik lagi ke atas 1400 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang buy on weakness. Kalau yang buy high sell higher, saran saya sekalian tanggung ya kalau beli sekarang ya. Mendingan kalau naik ke atas 1800 buy, naik lagi ke atas 2100 buy, naik lagi ke atas 2300 tambah lagi ya, seperti itu ya. Saya nggak tahu ini naiknya sampai kapan ya. Apakah ini adalah potensial reversalnya atau pembalikan arah dari uptrend menjadi downtrend atau menjadi sideways, saya nggak tahu ya. Tapi kenapa Pak Sunar masih menyarankan buy high sell higher Pak Sunar? Apa nggak takut nyangkut? Ya pertanyaan seperti itu. Ya strateginya seperti ini. Saya berkaca dari history sebelumnya ya. Dia naik tinggi 2, kemudian candlenya di sini merah. Jadi kita kalau mau buy on weakness ya tunggu di bawahnya, ya kan, tunggu di rebound ya. Kalau dia nggak, ini sebelumnya yang area buy on weakness ya, kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Kalau dia berhasil breakout dari high-nya sebelumnya yang waktu dia candle merah ini ya. Jadi sama di sini, kalau dia masih berhasil diangkat naik lagi ya tunggu aja kalau dia berhasil naik minimal paling cepat 1800 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1885 ya, di sini high-nya di 1885 kan, naik ke atas 1885 tambah lagi ya. Kemudian naik lagi ke atas 2100 tambah lagi dan seterusnya. Atau ikutin aja yang saya kasih garis semula ya, 1800 ke atas buy, kalau dia berhasil naik ke atas 2100 buy tambah lagi dan seterusnya ya. Target price berikutnya di 2300 ya. Jadi ada potensial nyangkut nggak Mas? Terus terang aja ada ya, karena dia naiknya sudah tinggi, ada kemungkinan
kena suspend ya. Saya nggak mendoakan, nggak, ya mudah-mudahan lancar terus. Kalau dia kena suspend, takutnya kalau nanti dibuka suspensinya, dia bisa otomatis reject bawah ke atas berhari-hari ya. Jadi resikonya memang cukup besar. Buy-nya bertahap aja, itu cukup khusus bagi yang berani buy high sell higher ya, untuk BBB ya. Di kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BABP ya. Jadi BABP hari ini masih naik lagi. Ya, kemarin saya sudah bahas juga ya BABP ya. Naik ke atas 550, target berikutnya 600. Jadi kalau mau tambah lagi silahkan. Jadi tinggal pasang aja trailing stopnya di 600 dan 550. Itu bagi yang sudah punya ya. Yang buy on weakness saran saya sebelumnya di 420 sampai dengan 450. Tapi berhubung dia breakout higher high, jadi saya naikkan area buy on weakness-nya di sekitar area 500 sampai dengan 476. Artinya misalnya kalau dia koreksi di bawah 500, kita tunggu belinya kalau dia berhasil rebound ya, mantul ke atas 500 barusan beli ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 550 tambah lagi, naik ke atas 600 tambah lagi, dan seterusnya ya. Itu untuk BABP ya. Jadi BABP ini memang naiknya masih cukup tinggi ya Pak Sunar. Kalau mau beli sekarang apa nggak potensial nyangkut nanti ya, seperti itu ya. Saya nggak tahu ini apakah ada aksi korporasi atau enggak ya. Seingat saya kalau BABP ya, sebentar saya cek sebentar ya. BABP kan dia sudah belum ada right issue ya. Ini dari data saya hot belum ada right issue ya. Kalau dari newsnya belum ada sepertinya ya. Belum ada aksi korporasi ya, atau saya ketinggalan berita ya. Nanti yang tahu berita update-nya, kalau dia mau right issue mohon disebutkan ya di kolom komentar ya. Jadi intinya di sini kita ikutin aja pergerakan harganya yang garis-garisnya sudah saya berikan. Yang mau buy weakness sudah saya sebutkan tadi ya, 476 sampai 500, tunggu rebound ke atas 500. Kalau yang mau tambah lagi, nanti tunggu lagi kalau dia naik ke atas 650 tambah lagi, naik ke atas 680 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 680, target price berikutnya kurang lebih sekitar area 261,8% ya, Fibonacci extension-nya ya. Jadi sekitar 1000 sampai dengan 1060. Nah, ini Fibonacci extension didapat dari mana Pak Sunar? Sebelumnya saya dapat dari swing low yang di sini sampai swing high-nya ya. Kemudian saya tarik extension-nya seperti itu ya. Karena dia sudah berhasil breakout ya. Ini sebelum breakout saya sudah kasih saran buy ya. Ini buy-nya bertahap ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, harusnya profitnya luar biasa ya. Jadi cara saya sih kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar, buy high sell higher. Kalau mau buy sekarang menurut saya sih boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya, sedikit aja dulu. Kenapa? Karena dia ini 1 2 3 4 5 hari berturut-turut dia sudah naik hijau ya. Ada kemungkinan dia koreksi ya. Kemungkinan koreksi ya mungkin seperti ini ya, sideways dulu agak lama terus kemudian breakout lagi ya. Mungkin seperti itu juga ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau nggak berani buy on weakness, kalau nggak berani juga pilih saham yang lainnya ya. Kalau berani ya belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah nyangkut di atas nanti komplain kemana-mana di videonya Pak Sunar youtube.com saham profit ya, itu dibilang masih bisa naik lagi gitu ya, ternyata saya beli nyangkut gitu ya. Nah, berarti analisanya salah. Enggak ya, karena saya berdasarkan prinsip analisa teknikal ya, fondasi dasarnya ya. Dari analisa teknikal, kalau harganya masih uptrend ya, pergerakan harganya masih uptrend dan lumayan kuat, selama belum ada konfirmasi pembalikan arah tren ya, dia akan tetap terus berlanjut ke atas ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dia masih bisa breakout ke atas 680 dengan target berikutnya di 1000 ya, 1000 sampai 1060 ya. Jadi belinya bertahap. Kalau sudah naik ke atas 680 Pak Sunar, berikutnya kalau mau tambah lagi di mana? Tambah aja di 720, kemudian 760 ya. Jadi setiap lipatan Rp40 ya, naik ke atas Rp40 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Itu saran saya ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 680 di Fibonacci extension 1,8% dengan target terdekatnya di 1060 ya. Yang minimal 1000 lah seperti itu ya. Itu untuk BABP. Apakah masih memungkinkan Pak Sunar? Uptrendnya masih cukup bagus ya. Seperti itu. Oke, berikutnya sebenarnya saya bahas 8 saham aja. Ini untuk IPO saham baru ya, bukalapak.com ya. Saya hanya bahas bagian aja sekilas, bukan rekomendasi buy,
dan juga bukan rekomendasi sell ya untuk yang buka ini ya. Analisanya sebenarnya sih kalau mau dianalisa nggak bisa ya, terus terang aja, karena dia barusan IPO. Mau IPO dianalisa seperti apa? Masa mau ditarik garis Fibonacci extension seperti ini ya? Kalau di chart saya candlenya cuma dari 1055 sampai 1060 ya. Yang di bawah dia nggak ada karena datanya open, tiba-tiba dia loncat ya. Seperti itu ya. Jadi kira-kira Pak Sunar yang sudah profit dari IPO ya, yang sudah pesan IPO, nah ini kira-kira holdnya sampai kapan gitu ya, kira-kira target price-nya di mana. Kalau di analisa teknikal ya kita nggak bisa ya, karena candlenya cuma satu candle, itu pun masih sesi pertengahan ya. Ini barusan buka hari ini ya, ini masih sesi pertengahan, sesi satu break. Kalau diumpamakan dia arah sampai 7 kali berturut-turut, hari ini kan hari pertama ya, kalau dia besoknya arah lagi, maka harganya kurang lebih sekitar 1325. Kalau arah lagi, harganya berikutnya 1656, arah lagi 2070, auto reject atas lagi ke 2587, auto reject lagi ke atas ke 3235, auto reject lagi ke atas ke 4040. Jadi yang sudah punya buka, kalau pesan dari IPO-nya ya, menurut saya sih kemungkinan bisa arah sampai 6 kali berturut-turut minimal ya. Optimisnya saya sampai 7 kali ya. Jadi kalau dia 7 kali arah berturut-turut, kemungkinan harganya bisa sampai 4040 ya. Jadi berkali-kali lipat bisa ya. 4040 itu minimal ya. Yang paling sedikit ya 6 kali lah. Kalau 6 kali arah dia di 3235. Kalau 7 kali di 4040. Ya menurut saya sih kurang lebih 7 kali arah berturut-turut, mudah-mudahan ya, amin ya, bisa tercapai. Kemudian mau bagi yang mau katanya istilahnya copet buy ya. Kalau biasanya barusan IPO mau copet buy misalnya antri gitu ya. Antrinya biasanya kalau di Sekuritas Mirai Aset dia order booking itu mulai dari jam 16.30 ya sore ya waktu Indonesia bagian barat, sampai dengan pagi jam 6.30 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi besoknya lagi gitu ya, sampai pagi ya. Itu waktu untuk order bookingnya. Kalau mau rencana untuk copet bagi yang nggak sempat ikut IPO-nya atau nggak kebagian ya, ya boleh-boleh saja. Cuma tentu saja resikonya lumayan tinggi ya, karena kalau barusan IPO kita nggak tahu apakah benar-benar mau diangkat naik tinggi terus atau gimana, kita nggak tahu ya permainannya seperti apa. Jadi pasang aja trailing stop ya. Kemungkinan target saya ya mudah-mudahan tercapai ya, paling nggak ya 3235 sampai dengan 4040 ya, kalau dilihat dari arah sampai 7 kali berturut-turut ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BHIT. BHIT sudah saya sebutkan ya. Di grup tadi masih ada yang tanya, masih bisa buy lagi nggak Pak Sunar gitu ya. Ada yang jawab, oh sudah ketinggian itu ya. Sebenarnya yang kemarin aja komentar yang video saya kemarin di BBYB ya, sini ya. Ada yang bilang, oh jangan beli, pasti itu sudah ketinggian ya. Ternyata dia sudah masih bisa naik lagi ya. Jadi sudah pucuk dia naik lagi. Jadi di saham itu ya, kita jangan takut ketinggian ya, terus terang aja ya. Oh Pak Sunar nanti yang ikutin channelnya Pak Sunar nyangkut semua, enggak ya. Jadi saya prinsipnya kalau takut ketinggian ya mudah aja ya. 3 strateginya, buy-nya waktu dia koreksi, buy on weakness ya, di jalur uptrend-nya. Kemudian kedua, kalau mau buy ya, buy high sell higher, buy-nya bertahap ya. Kalau yang ketiga, pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Nah, kalau untuk BHIT ini, kalau dibilang ketinggian, ini kalau kita kalau kita belajar pattern rounding bottom ya, Thomas Bulkowski di bukunya Thomas Bulkowski ya, Getting Started in Chart Patterns, ini formasi rounding bottom. Kalau dia berhasil breakout ke atas 153 ya kan, kalau saya ukur ketinggiannya dari kedalamannya ini ya, bottomnya ini ya, maka kalau saya plotkan ke atas ya, jadi ketinggiannya ini saya plotkan ke atas, target price nya dia bisa kurang lebih tembus sampai ini ya, minimal di sekitar area 300 ya, ya seperti itu ya. Ini saya tarik garis, ini Fibonacci-nya apa Pak Sunar gitu ya. Jadi ini saya tarik garis Fibonacci retracement ya dari sini ya. Jauh banget ya memangnya saya tarik ya, 2013 sampai dengan 2020 sih ya. Kenapa saya tariknya jauh banget? Karena dia seringnya naiknya tinggi banget ya, polanya seperti ini ya.
Ini sampai saya zoomnya. Naik tinggi, kemudian koreksi hampir menyentuh sininya, dasarnya sebelumnya ya. Kemudian dia naik lagi. Terus dia berulang lagi. Naik tinggi, koreksi lagi di titik sebelum dia breakout, kemudian dia breakout lagi ya. Nah, di sini dia menguji level kurang lebih sekitar ini ya, 120 sampai dengan 128 ya. Saya sudah bahas juga. Jadi kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya ya di 110 dan 106 ya. Nah, itu sudah punya. Kalau buy on weakness, kalau takut ketinggian ya tunggu di area 98 sampai 94 ya. Artinya kalau dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 98 barusan buy ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher, buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Buy sekarang boleh, asalkan buy-nya bertahap aja. Pasang stop loss-nya di 110 dan 106 ya. Itu untuk BHIT. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 120, tambah lagi, naik lagi ke atas 128, tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 144 dan 153. Kalau dia berhasil breakout ke atas 153, target price berikutnya adalah 173, 203, dan 265 ya, seperti itu ya. Kalau menurut saya sih 300 ini masih memungkinkan ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan BHIT ini seperti ada komen dari teman-teman ya, dia memang ada rencana untuk penerbitan saham baru atau right issue ya, seperti itu ya. Katanya harganya sudah ditetapkan ya, 173 per lembar ya, seperti itu ya. Jadi ini kalau nggak salah dia Agustus akhir kalau nggak salah ya, ada yang komen gitu ya, dia menetapkan seperti itu ya. Tapi nanti tanggal pastinya saya nggak tahu ya, silakan dicek ulang ya. Ada yang komen katanya sampai akhir Agustus ya, itu right issue-nya ya. Cuma di sini ya, kalau kita perhatikan sih, kalau dari harganya right issue-nya di 137 ya, maaf di 173 ya, harga yang ditawarkan per sahamnya ya. Kalau memang kalau kita lihat 173 di sini ya, ini 173 pas di area yang saya gambarkan garisnya sebelumnya ya. Ini sudah saya bariskan di sini ya. Bukan karena sudah tahu right issue-nya di harga 173 ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya di swing high-nya di sini ya, 30 November ya. Jadi harganya di sana ada kemungkinan dia dinaikkan sampai 300 bisa aja ya. Tapi dengan catatan kita nggak perlu terlalu agresif ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut-takut, pasang trailing stop dan stop loss ya. Memang risiko selalu ada. Jadi kalau tiba-tiba berbalik arah, ya jangan menyalahkan Pak Sunar ya. Karena Pak Sunarnya nggak bisa mengatur harga saham di pasar ya. Kalau saya bisa mengatur harga saham di pasar, maka saya sudah dipastikan jadi orang yang paling kaya di dunia ya, bukan lagi yang di Indonesia, di dunia ya, kalau saya bisa mengatur harga saham ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham untuk Boga ya. Jadi Boga di sini dia breakout ke atas ya, 1380. Ini sebenarnya sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya harian ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan, naik ke atas 1380 tambah lagi ya. Kemudian di sini 1405 ya berikutnya ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1405 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi tinggal ikutin aja. Jadi yang rajin nonton analisa saham saya mencatat dan buy ya, lumayan profitnya ya. Pasangnya pasang automatic order aja ya. Jadi tiba-tiba kena gitu aja ya, buy gitu aja. Enak ya. Nanti kalau naik lagi ke level berikutnya ya kita tambah lagi seperti itu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau mau buy on weakness ya tunggu lagi di area sekitar ini ya. 1325 sebenarnya 1350 itu area buy on weakness, yang artinya kalau tunggu koreksi ya, tunggu kalau dia koreksi di 1325 sampai 1350, belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1350 baru buy. Kalau belum berhasil naik ke atas 1350 ya kita jangan buy dulu ya. Kalau sudah naik ya kita buy-nya bertahap, naik ke atas 1360 buy up ya, naik ke atas 1380 tambah lagi dan seterusnya. Target price-nya adalah kurang lebih area resistennya 1435 ya. Ini sudah saya kotain berikut sebelumnya ya. Area sideways range-nya kurang lebih ya. Sideways-nya dia lama ya, berbulan-bulan ya. Seperti itu ya. Jadi target price-nya terdekat yang dia harus tembus 1435 ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Ya sekalian aja kalau dia naik ke atas 1405 buy-nya bertahap ya. Pasang stop loss-nya di 1380 dan 1360. Naik ke atas 1420 tambah lagi
naik ke atas 1435 tambah lagi, naik lagi ke atas 1455 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1455, target price berikutnya adalah 1495 dan 1535 ya. Nah, Pak Sunar, itu 1495 didapat dari mana? Ya kan, 1535 dari mana? Nah, ini saya dapat dari ini ya, swing high yang ini ya. Ini untuk 1495. Jadi itu adalah targetnya. Kemudian kalau yang ini 1535 dapat dari mana Pak Sunar? Ya kurang lebih dari ini ya. High-nya yang di sini ya. Ketika dia turun ya, kemudian dia berusaha naik ya, dia gagal ya. Nah, itu adalah resistennya kurang lebih ya. Saya nggak pakai yang paling atas, enggak ya. Paling atas memang saya ada target berikutnya, tapi kurang lebih yang lebih realistisnya di 1535 lah ya. Kalau kita lihat di sini ada area kayak seperti konsolidasi ya, konsentrasi candle di sini ya. Jadi dia begitu breakdown ke bawah 1535, dia turunnya juga dalam. Jadi ini adalah resisten kuatnya 1535, itu acuannya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1495, kalau mau tambah lagi sih silahkan ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja ya, kalau mau beli ya, jangan terlalu agresif ya. Tentu saja jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Ya itu untuk buka ya. Nah, kurang lebih cukup ya untuk buka. Kemudian berikutnya untuk analisa sama harian untuk Mari ya. Jadi Pak Sunar, Mari hari ini naik kemudian turun lagi Pak Sunar. Barusan breakout ke atas sini ya. Ini swing high sebelumnya ya, 510. Yang tuh 520 pas di garisnya Pak Sunar ya. Sakti banget ya. Kemudian turun ya. Jadi yang sudah pasang trailing stop harusnya sih sudah jual di 520, paling nggak ya dekat lah ya, dekat 520 atau di 500 lah ya. 500 berikutnya di 480. Itu trailing stopnya yang sudah saya kasih sebelumnya. Tapi kalau belum pasang ya, sekarang pasangnya di trailing stopnya di 480 dan 460 ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness, saran saya sebelumnya di area 3.380 sampai dengan 400 ya. Itu buy on weakness. Tapi berhubung dia higher high, buy on weakness-nya saya naikkan ya. Jadi kalau mau buy on weakness, tunggu di area 420 sampai dengan 440. Artinya kalau dia koreksi di bawah 440, kita belinya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 440 baru buy ya. Kalau belum naik ke atas 440 kita masih belum buy. Itu yang buy on weakness, yang mau buy on weakness ya, kalau dia koreksi ya. Kemudian yang mau buy high sell higher, mau beli sekarang, belinya bertahap aja, pasang stop lossnya di 480 dan 460 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 500 tambah lagi, naik lagi ke atas 520 tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya kurang lebih 580 ya. Begitu ya. Nah Pak Sunar, ini sukanya dia membentuk ekor panjang ke atas ya. Iya memangnya ya. Jadi kalau kita takut-takut ya kita bisa ketinggalan profit ya. Kalau ini kita, oh ini ekor panjang ke atas, oh bakalan turun apalagi ini merah ya. Belum tentu ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas ya kita tambah lagi ya. Kalau kita tambah lagi lumayan ya dapat profitnya sampai di sini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini khusus trading aja, istilahnya trading swing ya. Jangan terlalu lama ya. Pasang trailing stop dan stop loss ya sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Jadi saya berikan setiap kelipatan Rp20 aja ya. Kurang lebih untuk Mari seperti itu. Nanti dicek ya apakah ada aksi korporasi, ada berita apa ya. Saya nggak tahu ya. Kalau nggak salah terakhir sentimennya sih dia cuma kembangkan bisnis digital aja katanya gitu ya. Digital apa saya nggak tahu ya. Nanti silakan dicek atau silakan komen bagi yang tahu ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham harian untuk Mari. Berikutnya untuk NATO. Jadi NATO sudah saya bahas. Dia hari ini sempat masuk ya. Yang sudah kena trailing stop, mungkin sudah pasang trailing stop di 555. Kalau mau buyback sebenarnya sih kalau dia berhasil naik lagi ke atas 555 ya, apalagi naik ke atas 570 ya, dia sih cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi yang sudah punya, kalau belum pasang trailing stop pasang aja di 555 dan 535, maksimum stop lossnya di 525 ya. Yang buy on weakness tunggu aja di area 498 sampai dengan 510. Jadi kalau dia misalnya koreksi ya, buy-nya di sana. Kenapa saya kasih buy area buy on weakness? Karena sebelumnya dia berhasil breakout, muncul ke atas, kemudian turun lagi masuk ke sideways range-nya ini ya. Jadi ini berhasil breakout, kalau dia turun lagi, paling tidak kalau ini nggak dikasih ya, di sekitar area 525 sampai dengan 535 ya, buy on weakness-nya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Surat? Buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Istilahnya sistemnya nyicil ya. Pasang aja stop lossnya di 555 dan 535. Itu kalau beli sekarang. Nanti kalau mau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 580, tambah lagi. Naik ke atas 595, tambah lagi. Target berikutnya adalah di area 610 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi, berikutnya adalah kurang lebih sekitar area 640-an ya. Ini yang saya kayak kasih garis tebal.
putus-putus tapi garis tebal ya, 640-an ini ya. Nah ini kalau saya ambil dari garis ini ya, yang jauh ke belakang ini ya, hanya 22 Desember 2020 ya, itu target berikutnya. Jadi kenaikannya sih sebenarnya masih ada potensial ya, naik ke atas 640 ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Jangan sampai takut uangnya ada tapi belinya cuma 1-2 lot ya. Ya percuma ya, seperti itu ya. Mendingan nggak usah beli ya kalau takut-takut ya, pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Tapi jangan terlalu agresif juga ya. Misalnya uangnya cuma 1 juta gitu ya, tapi belinya sampai pakai margin utang gitu ya, 10 juta ya, saya nggak nyarankan ya. Ya seperti itu ya, belinya bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi, dan seterusnya ya. Berikutnya untuk BKSP ya, Bank QNB Indonesia. Ini saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi ya. Setahu saya belum ada aksi korporasi ya. Terakhir cuma informasi katanya bisnisnya digitalisasi lagi ya, seperti itu ya. Jadi sentimen aja, semua ini kalau dibilang jangka panjang kita nggak akan tahu ya, hanya sentimen bank digital lah. Cuma saya ingatkan aja ya, menjadi bank digital bukan berarti banknya bakalan untung banyak, enggak ya. Saingannya juga ketat. Kemudian perlu diingat ya, dengan memasuki bisnis digital ya, itu tergantung nanti strateginya, profitnya seperti apa ya. Setahu saya sih seperti contoh dompet digital ya, OVO, Gojek gitu ya. Ya itu kan dia sering bakar-bakar uang ya istilahnya ya, promo sini sana gitu ya. Jadi tergantung dia berani promo seberapa besar, berani keluarin biaya promo seberapa besar ya untuk menarik masyarakat untuk ikut dalam program digitalnya ya, menabung atau menempatkan dananya dan sebagainya ya. Kalau saya bilang sih sayangannya sih nggak mudah ya, walaupun dia digital ya. Jadi di sini Pak Sunar yang sudah punya pasang aja, trailing stopnya sudah saya gambarkan garis-garisnya ya, 338 dan 318. Kalau buy on weakness sebelumnya saya sebutkan di 244 dan 258, tapi berhubung dia higher high, nah buy on weaknessnya saya naikkan aja ya di 276 dan 296. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 296, kita belinya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 296. Bukan berarti kalau dalam hari itu dia langsung naik ke atas 296 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu 1-2 hari lah ya. Kalau dia berhasil bertahan di atas 296, kita mulai buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 318 kita tambah lagi, naik ke atas 338 tambah lagi dan seterusnya. Seperti itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher Pak Sunar, kira-kira boleh buy sekarang nggak? Mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Ada kemungkinan dia mungkin minggu depan dia sideways ya, ada kemungkinan ya. Yang mudah-mudahan dia berhasil naik lagi. Jadi belinya bertahap. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 366 tambah lagi, naik lagi ke atas 388 tambah lagi. Target price berikutnya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 388 adalah 470 ya. Nah, ini kalau yang ngikutin saya mungkin bisa TP, take profit di 388 ya. Saya sudah sebutkan 388 garisnya. Dan 388 dapat diambil dari mana Pak Sunar? Itu dari Fibonacci extension 127,2%. Berikutnya di 470 ya, target price-nya di Fibonacci extension 161,8%. Nah, bicara mengenai chart patterns ya, pola dari grafik ya. Di sini kita lihat pola rounding bottom ya. Dan di sini dia sudah breakout ke atas dari rounding bottomnya ini ya. Jadi kalau berdasarkan analisanya chart patternnya Thomas Bulkowski, ini target price 261,8% untuk BKSW masih memungkinkan ya. Tapi tentu saja bukan berarti pasti naik ke atas, enggak ya. Saya nggak bisa memastikan ya. Ini hanya berdasarkan chart patterns. Jadi belinya bertahap aja. Yang berani resiko buy high sell higher silakan belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Kalau sudah naik ke atas 388 Pak Sunar, antara 388 dan 470, kalau mau tambah lagi setiap kelipatan berapa? Ya setiap kelipatan Rp10 aja ya. Jadi kalau dia naik ke atas 398 tambah lagi, kemudian naik lagi ke atas 408 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu bagi yang mau average up ya, buy up ya. Tapi perlu diingat ya, resikonya memang besar ya. Tapi volumenya di sini masih termasuk tinggi ya. Pembelian asing juga tinggi. Ya kita nggak lihat pembelian asing sih ya. Tapi dia pernah naik tinggi, kemudian dia kalau dikena suspend, ya ini di suspend ya. Kemudian ARB ya, auto reject bawah bisa berhari-hari ya. Jadi jangan sampai target sudah buy di sini, Pak Sunar bilang bisa buy high sell higher gitu ya. Potensial masih bisa ke 470. Tiba-tiba belinya banyak. Padahal di sini memang dia
dalam sejarahnya dia pernah auto reject bawah berhari-hari ya di sini ya. Jadi hati-hati aja, pasang aja trailing stop, resikonya disesuaikan dengan risiko profil masing-masing ya. Kalau nggak berani, jangan memaksakan diri ya. Nah, itu kurang lebih untuk BKSV ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham. Hari ini ya, ini untuk yang sesi 1 ya. Jadi sesi 1 saya sudah bahas 8 saham ya. Jadi nanti saya sambung lagi ke bagian kedua ya. Lebih cukup. Salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Dan nanti jangan lupa di akhir minggu ya, Sabtu dan Minggu saya post beberapa video ya. Silakan ditonton ya. Jangan lupa, kurang lebih cukup sekian. Terima kasih ya.